qala aidan wa qala Sayyidun Athaillah di kitabil hikam husnul a'mal nataiju husnul ahwal wa husnul ahwal min tahqiq fi maqamatil insan. Puja dan puji kita panjatkan kepada dan Allah yang Maha Suci. Salawat beserta salam semoga tetap tercurah limpahkan kepada baginda kita Habibana wa nabiyana wa maulana Muhammadin. Allahumma salli wa sallim wa barik alaihi, kepada keluarganya, kepada sahabatnya, tabi'in, tabi'atnya, wabil khusus kepada umatnya. Mudah-mudahan kita semua selalu mendapatkan maghfirah dan selalu ditempatkan di dalam ridhonya Allah Subhanahu wa ta'ala. Amin ya Allah ya Rabbal Alamin. Hadirin jamaah rahimakumullah, materi selanjutnya yaitu di dalam hikam ini tentang amal. Jadi tentang amal Pak, husnul amal nata iju husnul ahwal. Bagusnya amal itu tergantung bagusnya ahwal. Jadi udah bingung ya? Aku tadi ya pilih nanya, pilih kasindir, pilih naon. Ima orang sama-sama belajar. Bagusnya amal itu tergantung ahwal. Bagusnya ahwal itu tergantung injal. Maka berarti 3 komponen ini yang bakal dibahas Pak. Amal, ahwal, injal. Amal perbuatan, perilaku. Bagusnya amal itu tergantung bagusnya ahwal. Ahwal itu apa? Ahwal itu jiwa Pak. Amal bagus itu pasti jiwanya bagus. Kalau amal buruk pasti jiwanya buruk. Itu contoh ya, contoh ya Pak Mitra ya. Nah, nu aya calonnya hiji. Emang benar Pak, semua Pak. Jadi begini Pak. Pokoknya saya merewejangan bukan ke Pak Mitra, ke semuanya. Di urang sering disebutkan makom panah. Sok saya rek tanya, panah apa? Rusak. Sebenarnya cara mengartikan panah dengan kalimat rusak itu salah. Nu bener gini Pak. Makom panah kayak gini Pak. Contoh gini. Saya coba belajar bikin analogi, terus saya coba presentasi di hadapan bapak-bapak supaya gampang dipahami. Nih Pak, makom panah itu gini. Ketika engkau sudah berada pada titik di mana melihat kesenangan dunia sudah tidak seasik pertama kali engkau melihatnya, eta teh makom panah. Ngerti teh? Jadi makom panah teh gini. Orang-orang Jabar kenal gini Pak, makom panah itu seperti ini. Kayak saya dikasih analogi, saya dikasih contoh. Panah itu gini Pak, ketika engkau sudah berada pada titik di mana melihat kesenangan dunia sudah tidak seasik pertama kali engkau melihatnya, nah eta teh panah. Nih, gini contoh nih. Misalkan contoh, ya makom panah ge Pak Mitra ya, lalu dicontohin gitu. Cek Pak Mitra kan kayak aing mau nama-nama penting kan nyalon jadi RW, pasti geus apal. Ujung-ujungna gitu, ujung-ujungna gitu, ujung-ujungna gitu, ujung-ujungna gesekan, ujung-ujungna pasya. Kamu sudah bisa melihat hal itu, kita itu panah. Ngerti kan? Kenapa baca sih? Saya bukan. Emang seperti
Saya wallahi demi Allah, saya udah beberapa kali ditawar. Ustaz, tanya ke Kalura, Ustaz, jadi ketua MUI Desa Warung Bambu. Saya sudah melihat begini. Nunggu-nunggu gitu. Bahasa nunggu-nunggu itu mah kompana, muncul kurang kieu. Ya, mulai kieu, mana bobogohan. Bobogohan kumaha ceritana? WA-an, teleponan, terus pas saya ujung-ujungnya putus. Tangke pembukaan deui, ujung-ujungnya gitu deui, perkenalan deui, teleponan deui, WA putus. Eta teh makompana sebutna teh. Makanya ketika orang melihat kieu, nu boga mobilnya kitu angger rarieu. Ngerti teh, Pak? So ayeuna geura, orang yang sudah berada di makompana pasti pikirnya kadinya. Secara hukum sosial mungkin goreng nu kitu teh. Tapi secara hukum tasawuf, secara hukum tajrid, itulah orang-orang yang selalu diabadikan di Quran. Ngerti kan ini ya? Panah teh gitu, mereka kieu. Kan kalau kita kan melihat kieu, tetangkalan ieu pohon jambu dari kecil, sedang gede, paeh we. Seorang petani melihatnya itu tumbuh dengan subur, tapi orang yang melihat dengan makompana kendeng dia aya deui anakna ya. Tuh, jadi ngagedean pae. Nah, isu kan pasti aya deui tuh. Oh, ternyata si Kris teh kieu geuning hirup teh. Mau sampai kapan pun orang kalau tidak melihat makompana, kan tadi kan judulnya non Pak. Makompana teh ketika engkau sudah berada pada titik di mana engkau melihat kesenangan dunia, sudah tidak asik, sudah tidak senang lagi, maka engkau di situ sudah masuk ke makom. Kalau mau mimpi bobogohan, aku nggak resep. Kalau orang ke pokok nama kamar-kamar boga kabok. Ketika engkau sudah melihat jadi ketika engkau sudah berada pada titik di mana engkau melihat kesenangan dunia, sudah tidak seasik pertama kali engkau melihatnya. Nah, berarti mana teh bisa masuk ke dalam makom kamu. Maka kan lamun tanya ka babaturan geus bobogohan ujung-ujungna mah angger teteleponan WA pas saya putus, kemenean ka Bogor deui teteleponan pas saya putus, kemenean ka Bogor deui teteleponan pas saya WA-an putus. Bener teh? Tah eta teh makompana, makana dipikir teh kieu mending geus kawin we tah kitu. Sok tanyakan berapa? Bapak mau melihat orang sekaya apapun, kalau Bapak melihat pakai kacamata tasawuf, ya lieur geura angger gak? Gitu. Mobil gede gini. Emang semuanya gitu Pak. Makanya punten ya habis ada ngide. Makanya ulah teman-teman teh saya pernah bilang gini Pak, urusan dunia itu lebar. Sekarang tidak terpilih, masih ada tahun depan lagi. Urusan dunia itu lebar. Tapi urusan akhirat, akhirnya isu kan mau bisa nyalon, beda nggak? Oh, barang puluh hari Pak Prabowo nyalon Pak, karena apa? Urusan dunia itu lebar Pak. Sekarang tidak punya uang, besok masih ada. Besok tidak punya uang, besoknya lagi masih ada. Besoknya lagi tidak punya uang, besoknya lagi masih ada. Urusan dunia itu lebar. Tapi ayeuna siapa isu kan mau hirup deui. Ada urusan akhirat mah sempit. Makanya punten teh. Makanya tadi kan gini, saya ingin seperti itu perilaku amal saya, tubuh saya bisa menerima itu. Gampang. Waqala Ibnu Athaillah, kalau misalkan bapak-bapak, termasuk saya pribadi, ingin melihat seseorang, mencek bahasa keren apa gini di menurut bahasa kerennya gini, jika engkau melihat seseorang, jika engkau melihat seseorang yang diberikan oleh Allah ketenangan jiwa, maksudnya teh dihajar ujian, dihajar iya, tapi orang itu tuh masih tenang jiwana teh ya, masih tenang jiwana. Maka tanyakan pada orang itu, hal apa yang Allah ambil darinya, rasa sakit apa yang pernah Allah berikan kepadanya, terus engkau lalui. Paham tak? Kalau Bapak tanya ke saya, jujur Pak, nih gini, kalau Adi tanya ke saya, Bapak tanya ke saya Pak, saya dulu pernah bikin CP-nya itu dibikin sama almarhum namanya Lisung Jaya, sama murid saya bertiga.
Habis saya pakai mobil Honda J1. Bener kan? Tapi ente stres. Ya sudah. Pertama stres Pak. Ini duit 80 juta habis. Demi Allah, Bapak bisa ngobrol sama murid saya namanya sekarang yang kerja di nikel, terus yang kedua sekarang dia jadi kontraktor. Habis saya Pak uang 80 juta. Ini sama contoh kayak gini. Pertama itu kepikiran. Lama kelamaan. Pokoknya sebelum ada Covid saya itu punya CP dulu. Itu bekerja di bidang pengiriman sembako ke Pasar Pleret Cirebon. Itu sebulan bisa nyampe 5 kali. Udah jalan, langsung di lockdown, diajar, uang di sana 20 juta sampai sekarang. Tidinya apa? Kagejret, habis semua. Sampai saya pernah bilang ke istri saya, habis semua, silakan. Mau lanjut monggo, tidak lanjut tidak apa-apa. Itu dulu makanya apa lain bohong. Makanya kalau misalkan bapak-bapak sama anak-anak bertanya, geningan asolama ustadz teh anehnya beda jenuh lain, apal intelektual, apal presentasi, apal apa, karena circle saya dulu juga sama Pak, seperti itu. Habis saya mobil Honda J1. Kalau ingin tahu Honda J1 itu silver dulu. Habis Bea. Makanya ketika sudah mengaji makom tasawuf tadi tak makom mana tadi, ujung-ujungnya gitu. Aina orang buka deh, gitu deh ujung-ujungnya. Apa yang dilihat Pak? Ternyata yang abadi teh au. Nah, itu makom mana? So, Aina bilang mana kawin, ya kawin ya. Limpa majikan kayak aja pas awal. Lamun mana nempel makom anak ya. Nah, gitu kan wae nyandungnya pasti pas ada dan gitu tah. Ya kan? Karena ujung-ujungnya gitu-gitu kene circle teh eta teh makom, berarti orang eta teh geus melihat makom kana. Itu kali kadi jantung. Maksudnya tapi pasti ada pas ngerti. Iya. Tapi memang seperti itu. Kan tadi kan gitu. Orang kalau sudah masuk ke makom pana, dia itu sudah tidak bisa melihat asiknya dunia seperti dia pertama kali melihatnya. Kan pertama melihat tuh jika nyandung teh padahal keren ya. Tapi ketika lama-kelamaan aing bae lemah keur mimiti mah ya. Asik teh aing mah riet geuningan eta teh makom pana teh. Jantungan sih. Pajaki. Emang seperti cina bener. Wah gerajak bandingan beneran. Semuanya itu kalau dilihat makom pana, nah itu jawabannya, ini hasilnya. Tidak ada abadi semuanya. Bapak mau punya harta sebanyak apapun, Bapak mau itu sebanyak apapun. Terus gimana kan supaya saya adem, supaya saya... Jawabannya tadi Pak, husnul amali nata iju husnul awal. Amal itu bisa baik, amal itu bisa bagus, itu karena baiknya ahwal. Ahwal teh naon Kang? Jiwa gede, sabar, narima. Jiwa gede karena awaknya jadi gede. Maksudnya yang geus sabar, werek dia kumaha ge. Kita ujung-ujungna kieu, yo mana bakal kieu. Anjir ujung-ujungnya gitu-gitu kene, urang geus itu dia disebut. Makanya saya sempat anehnya. Kok bisa gitu kan? Emang sih ini termasuk salah satu tasawuf Pak. Seperti gini Pak, punten. Kalau Ibnu Athaillah itu kan mengatakan begini. Ketika kalian melihat satu problem, satu masalah, satu problem sosial di masyarakat, Ibnu Athaillah itu memberikan 3 loh. 3 Pak. Tanya ke Pak Wita, pernah belajar psikolog. 3 Pak. Apa yang pertanyaan? Melihat sosial itu jangan sampai parsial. Sawareh, sebagian. Ya, melihat problem sosial itu jangan melihat parsial. Harus bagaimana? Apple to apple. Titik kesamaannya. Walaupun beda teknik, beda metode, carinya itunya apple to apple. Karena apa? Nu dari pampaur kena kieu Pak. Kalau tidak melihat ke situ, itu nanti akan jadi bumerang. Terus bagaimana? Lari ke sananya itu yang ketiga, itu baru disebutnya komparasi. Komparasi itu melihat titik kesamaan. 3 tak, saru kesamari. Saya narik
metode dakwah saya narik orang-orang itu 3. Jangan menyentuh kesenangannya. Yang kedua, jangan menyentuh urusan pribadinya. Yang ketiga, jangan menyentuh keuangannya. Insya Allah aman Pak. Iya Pak. Musonit hebat cek saya. Sama Pak, melihat masalah di masyarakat, pertama jangan parsial. Mulai sawareh. Harus apa? Yang kedua, apple to apple. Supaya naon kaditunan ke timbul naon komparasi, timbul bersamaan. Paham tadi? Paham kan? Itu mulai sih betul. Di mana pengajian gitu mulai ya. Karena apa? Ini yang sulit Pak. Di kita itu kebanyakan parsial. Karena saya punya dasar, oh ternyata hukum panas seperti ini. Pokoknya mah kieu. Contoh ya, seorang pemimpin itu pasti dihajar. Coba deui. Dihajar, digogorin, potensi gesekannya gede. Kalau tidak melihat makompana, selesai dah. Al-godobu ari ambek, ari marah itu hasil tina pikiran negatif. Itu lain pengajian di desa tadi. Ngambek teh asalnya tidak negatif, pikiran negatif. Orang kalau tidak marah berarti dia tidak punya pikiran negatif. Muncul bahasa Arabnya naon? Suudon. Itu Pak. Makanya begini, penyakit itu datangnya dari godo sebenarnya. Pikiran negatif. Semua Pak. Ini menurut sudut pandang tasawuf. Menurut Ibnu Athaillah semua penyakit itu datangnya dari marah. Makanya jelema anu loba amok-amokan. Cik bener. Sok di pasti punten aya di dieu sok ka dokter. Penyakit datangnya dari mana, Pak? Pikiran. Ya contoh we. Mane ngaliwat itu jengkol. Semangat yo, jengkol ya kecap ya, lalang suraung ya. Iya. Datang Pak Arif. Habis ya. Iya. Belum baca jengkol sih, kita ejak kampuran. Kira-kira kepikiran Pak? Kepikiran. Ya sebut ada harga. Betul ku Pak Arif. Makanya gini, sebenarnya yang merusak kebahagiaan itu apa? Mindset. Nah iya disebut nanti ilmu mantek. Eta teh kitu Pak disebut nanti ilmu mantek eta. Sok geraina keur ngopi ya, bisa kan keur ngopi nya, bae keur ngopi. Iya kisah nyata Pak Haji punten. Pak Haji apa Pak Maman? Pak Maman ya, Pak Maman anu caket eta teh biasa caket Nurujana. Cerita teh kemarin teh kan ngobrol jeung abi Pak. Pak Maman teh geringnya, Pak Maman teh teu damang. Cek abi teh, "Pak Maman, kunaon?" Ya cenah abi teu damang, cenah terus bolak-balik. Mimitina naon Pak Maman teu damang teh? Abi teh cenah sakit lambung, lambung teh nyeri, cek abi teh bisa naon? Bisa kram usus atau apa gitu nya. Dibawa ke dokter. Cek dokter kieu, wah ini bapak jantungnya nggak teratur, bisa jadi bapak jantungan yuk cenah. Terus orang kepikiran, jadi we cenah hayang diseken, aku 10 juta. Terus ayeuna henteu ayeuna mah, cek aing kan kepikiran tuh, jadi we 10 juta. Sebenarnya semua itu dari sini Pak. Ya saya bukan berarti tidak ini, semuanya karena di sini Pak, asalnya itu di sini. Semua orang itu bisa natijah teh samrohnya, nata ijo teh samrohna buahna itu dari sini Pak. Sok beda apa kira? Kunaon nu gelo teh keringnya? Iya bener kan? Ini emang bener Pak. Makanya ya lupa apa? Orang kalau misalkan sudah banyak marah, godok, berarti lebih banyak suudon, bahasa keren nama pikiran itu penyakit akan selalu timbul. Bener? Ya. Paham ya kan? Makanya orang tua dulu itu sebenarnya gini Pak. Kalau metode pemikiran mantek ya, mantek secara tasawuf kan gini Pak, bahasanya kan gini. Kalau misalkan kita melihat seseorang, itu kan yang dilihat itu kan apa? Kalau di hukum sosial, naon Pak, nu ditinggalin cuna kosgiu, cuna jelma teh gege. Enggak. Kalau tasawuf itu begini. Bahasa kerennya begini ya. Jika engkau melihat seseorang yang diberikan oleh Allah ketenangan jiwanya, maka tanyakan kepada dia, hal apa yang telah engkau lalui? Peristiwa apa yang engkau telah lalui?
rasa sakit apa yang telah engkau lalui, sehingga engkau sampai sekarang itu lebih memilih kepada Allah daripada lebih memilih dunia dan isinya. Eta nu kudu ditanyakeun mah, mana kunaon isinya? Lebih ke beak, indung maot, bapak maot, tapi masih kuat. Ekonomi dihajar, tapi masih kuat. Istri diambil oleh Allah, tapi masih kuat. Anak dimautkeun ku Allah, tapi masih kuat. Tanya Pak, ketenangan jiwa itu, tanya ku Bapak, hal apa yang Allah telah ambil darimu, dan bagaimana caranya engkau bisa setenang ini jiwanya menghadapi dihajar berbagai ujian. Gitu kudu ditanyakeun teh. Iya mah, ada yang pae. Goblok di urang mah, lagi bener pisan teu bener. Orang kalau sudah begitu Pak, kakarakter husnul amali alusna apa? Tergantung alusna ahwal teh jiwa. Alusna jiwa tergantung alusna injal. Ari injal teh naon Kang? Injal teh makom level. Makanya injal teh aya makom roja, makom khau, makom muraqabah. Ahwal itu sering gonta-ganti, sering berubah. Bagaimana caranya orang itu supaya stagnan, konsisten tak di level eta? Nah, disebut makom injal. Cok teangan ku maneh. Dan tidak semua orang itu bisa ridho ketika dihajar, ketika diberi ujian. Kadang dibere indung maut, oke, ridho. Dibere bapak maut, oke, sabar. Tapi ketika istri atau anak ku Allah dimautkan, belum tentu. Paham tuh? Nah, ketika perasaan eta mulai muncul deui, teangan ku urang levelna, urang teh geus makom naon ieu. Nah, ketika orang sudah menginjak makom, haud, roja, muraqabah, muqarabah, barulah di situ dia akan konsisten. Nah, karakter bakal bisa nempok panah kabatur. Gitu di. Nah, jadi panah teh gitu Pak, seperti kieu. Misalkan ya, maneh melihat karyawan kumaha? Keren. Tunggal poe jemputan, pakai sepatu safety gitu kan. Maneh can bisa nempok makom panah. Tapi ketika maneh terjun, terus maneh asup ke pabrik, aduh ternyata capek, dicare kanan, hujan gede kudu mangkat. Maneh geus mulai mikir, kira-kira lamun pindah pabrik kumaha nya jigana leuwih ngeunah beuneunan. Oke, mana mikir deui. Ternyata anggar pindah pabrik kieu-kieu keneh tah eta teh makom panah. Ngan cuman orang teh sadar da teu ngacita sauk. Mau kamu pindah tempat, semuanya itu disebut makom panah. Enggak ada yang konsisten sebenarnya. Arek jabatan HRD ya. Arek jabatan leader ya, Pak. Arek jabatan foreman ya, rek jabatan kartap, rek bos ke, arek orang miskin, orang apapun, semua kalau tidak bisa melihat makom panah, wah bisa ngerasakeun nikmat itu. Nah, ini pelajaran mahal kan. Makanya kalau baheula mah seperti sama Abdul Haq ya, Pak Jenda diberi mercy, ya capek. Orang yang ngurusna cenah. Orang nggak dandanan, kudu nggak bensinan, sesuai kali numpak. Diberi mobil kunaon. Karena beliau sudah melihat makom panah apa nungges-nungges gitu lamun boga kendaraan teh kudu daek bayar panjang. Sama Bapak rek gerit pasti gitu Pak. Makanya kalau saya diberi Pak, coba dari sekarang lihat makom panah. Oh bener ya Allahnya, tidak ada kebahagiaan sejati di dunia teh gak ada Pak. Maka disebut makom panah teh kieu. Bapak misalnya contoh, Bapak punya apa? Punya kolam renang, Bapak punya rumah 2 tingkat, Bapak punya rumah 5. Terus Bapak punya apa? Punya tanah, Bapak punya kebun. Angger cenah Kang rieu keneh. Tah eta teh kebahagiaan panah. Sok bandingkeun di mana? Di surga. Enggak ada, Pak. Oh, berarti di surga itu bukan makom panah, jadi makom abadi. Tah lamun geus ngaji kos kieu, engke teh urang teh ieu rek dipilih jadi pamimpin. Ya angger teh dipilih oge. Enggak kasih gitu-gitu kene. Moal ka bawah, Pak. Jiwa teh. Wah, iya paling mahal pelajaran teh sok Bapak tanyakeun ka mursyid. Bapak tanyakeun rek belajar tol itu sok tanyakeun. Nu ditayangan teh ieu, Pak. Husnul amal wa husnul ahwal. Wa husnul ahwal husnul injal. Eta ini ditayangan teh iya Pak, pelajaran dia tuh anu jelema muda-muda ke gunung teh iya makom nu kieu.
ya cenah. Atau misalkan mama, atau misalkan kade itu bah cenah. Lalir cuma loba oke. Nah, ketika orang sudah menginjak makom ini, semua perusahaan, semua harta dia melihatnya dengan makom pana. Angger dah, ayeuna we keur boga geus maos mah teu tiba. Heuh nu makom pana. Jadi kumaha nempona? Ya biasa we, nya usaha-usaha, dia dagang-dagang masalah naon? Masalah nu meuli teu nu meuli nya keun bae. Masalah awet teu keun bae. Udah seperti itu. Eta makom pana. Orang kalau tidak bisa melihat begitu selesai. Nah, jadi injak itu sesuatu yang dapat dijangkau menjadi sesuatu yang tidak dapat. Nah, tadi buka ilmu dia tanya, cek Ibnu Athaillah macam ketika melihat permasalahan di mana di masyarakat, problem sosial 3 Pak. Pertama ya, hayang ngabereskeun masalah, jangan parsial. Yang kedua harus apple to apple. Nah, muka tidur kakak jadi komparasi. Udah gitu.